Orang adzan langsung saja sholat, yuk nggak apa-apa, mungkin belum tahu ngaji. Itu pasti bukan biker subuhan. Apalagi disuruh ngafal ikrar, saya yakin nggak. Sodakoh jariyah itu bukan hanya ngasih sesuatu kepada masjid, bukan. Termasuk jenengan ngerintis komunitas ini juga sodakotul ilmi jariyatun. Sodakoh ilmu yang terus pahalanya. Jariyah itu ngalir artinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak sekalian, ketua takmir, ketua bikers, ada ibu-ibu juga. Ibu-ibu itu bikers juga? Bukan ya? Bikers itu kalau diterjemah bahasa Arab berarti apa? Rukabul jawalah. Rukab, rofi bayar kabu itu jamaknya rukab. Jadi orang yang naik motor, bikers. Atau ya rukabul jawalah. Saya sebenarnya sering melihat bikers ini dari postingan Pak Arif Munajat yang ada di belakang itu. Tapi saya nggak pernah tahu kegiatannya apa gitu. Terus ini tadi diterangkan bahkan ada yang datang dari tempat yang 4 jam perjalanan ya untuk sholat subuh. Terus yang saya heran lagi tadi ikrar itu panjang banget. Saya nggak hafal itu. Oh, jadi nggak hafal saya. Ada orang Pancasila saja lupa ini tadi. Panjang banget. Itu perlu, kalau di kuliah itu kayak ujian S3 terus disuruh ngapalin, dites-tes gitu. Bapak Ibu, saya tidak akan menyia-nyiakan kehadiran panjenengan. Jadi nanti kajian ini saya akan menyampaikan hal yang memang terkait ilmu supaya jenengan nanti pulang ada yang dibawa. Terus nanti sedikit saya sampaikan, setelahnya di semua forum pengajian saya itu harus tanya jawab supaya ilmunya itu nyantol. Setuju nggih? Iya. Jadi saya nggak apal-apalan ceramah enggak, tapi harus ada tanya jawab. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa komunitas itu penting. Makanya ada yang kita kenal dengan organisasi. Organisasi itu komunitas. Jadi banyak orang yang berkumpul mencapai tujuan yang sama. Seperti bikers ini kan komunitas, ada ketuanya, ada aturannya, ada ikrarnya. Nah, komunitas itu kalau benar jariyah, Pak. Seperti ini orang yang ngawali, termasuk tadi yang katanya mindah motoran di jalan ke masjid, itu Masya Allah, itu sampai meninggal itu dapat pahalanya terus itu. Ada dalilnya itu, nggak usah saya sebutkan, jenengan sudah hafal. Dalilnya mansan nasunatan hasanatan dan seterusnya. Termasuk orang yang meninggal putus amalnya illa min salatin. Salah satunya apa? Sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah itu bukan hanya ngasih sesuatu kepada masjid, bukan. Termasuk jenengan ngerintis komunitas ini juga sodakotul ilmi jariyatun. Sodakoh ilmu yang terus pahalanya. Jariyah itu ngalir artinya. Jadi komunitas yang panjenengan ikut ini benar, karena menyatukan orang untuk sama-sama ke masjid. Apalagi identik dengan motor itu mesti jelek. Itu ada pembunuhan Vina itu nggak selesai-selesai, itu pelakunya kan iya ya, pakai motor. Itu bikers juga, tapi itu bikers merah, red bikers misalnya gitu ya. Kalau ini kan apa? Gitu. Yang pertama, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan kajian tentang sifatu sholatin Nabi. Itu di flyer kalau panjenengan sudah tahu, itu judul kitab.
ada kitab yang ditulis oleh salah satu ulama namanya Nasiruddin Al-Albani, nulis kitab judulnya Sifat Sholat Nabi. Itu judul kitab itu Pak, tapi nanti nggak saya sampaikan semua, saya ringkes-ringkes, terus pertanyaan nanti yang saya lupa jenengan tanya. Kenapa sholat itu harus dinisbatkan kepada Nabi? Sebab sholat itu ibadah pokok Pak. Ibadah pokok itu artinya nggak boleh ditinggal selama kita hidup. Sholat itu nggak ada bonus. Jadi selama kita hidup harus sholat, nggak boleh ditinggal kecuali 3. Hidup tapi boleh nggak sholat tuh 3 orang Pak. Yang pertama anak kecil belum balik boleh nggak sholat itu. Yang kedua masih hidup orang dewasa tapi pikun, kadang lupa, kadang ingat. Terus kalau sudah parah banget nggak sholat, pas giliran lupa banget itu boleh, karena sudah tidak normal Pak. Yang ketiga orang yang hidup belum mati nih. Pikun tadi termasuk gila Pak ya. Gila itu, pikun itu nggak gila tapi mirip, dalam arti nggak bisa mengingat sesuatu. Dan yang ketiga ini masih hidup dewasa tapi koma Pak. Ngerti koma ya? Penyakit yang sudah nggak ingat istri, nggak ingat anak, itu nggak ingat bikers, apalagi ikrar, lupa. Itu boleh nggak sholat. Selain itu wajib sholat. Jelas niki nggih? Nah sholat itu di dalam kitab lain disebutkan, kalau dalam Islam itu membunuh cicak saja ada keutamaannya pahala 100, atau misalnya sedekah 1 dilipat gandakan jadi 700. Itu keutamaan namanya. Keutamaan itu hanya berlaku satu syaratnya, yaitu orang Islam yang mengerjakan sholat. Berarti keutamaan apa saja jenengan kita lakukan, kok sholat ditinggal, yang saya maksud sholat wajib 5 waktu, maka keutamaan itu batal. Jadi ada orang rajin sekali sedekah ke masjid tapi nggak sholat, gimana? Nggak dapat, batal. Keutamaannya itu nggak jadi didapat. Ada orang yang rajin sekali kurban sapi setiap tahun, itu baik kurban itu, tapi tidak sholat. Kenapa? Karena di masyarakat itu ada pemahaman yang keliru, seolah-olah malah ibadah yang dikejar itu umroh dan haji. Betul nggih? Nek sholat itu dianggap enggak, padahal itu adalah ibadah pokok. Jadi panjenengan menggiring teman-teman ke jalan menuju masjid itu bagus. Itu yang pertama. Nah kemudian ada beberapa praktek sholat yang saya spill nanti, yang sering kita lihat itu caranya nggak sesuai dengan misalnya aturan. Antara lain misalnya takbir. Dalam sholat itu kan kita harus takbir Allahu Akbar gitu ya, mengangkat tangan. Lurus telinga atau dada atau pundak itu khilafiyah, boleh saja dipilih salah satu, tapi harus mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu hanya dalam 4 keadaan Pak. Selain itu nggak boleh mengangkat tangan. Jangan setiap Allahu Akbar angkat tangan. Yang pertama angkat tangan waktu takbiratul ihram. Pertama Allahu Akbar, angkat tangan itu. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama, pembuka. Kedua, takbir dengan mengangkat tangan itu ketika mau ruku. Jadi Allahu Akbar ruku itu angkat tangan itu. Yang ketiga, ketika bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Perkara setelah itu lurus atau sedekap itu juga khilafiyah. Boleh jenengan ambil yang mana, tapi yang mayoritas itu lurus. Tapi itu angkat tangan. Jadi kalau ada bangun ruku nggak angkat tangan, nggak ngerti itu. Atau dia pakai mazhab lain yang mungkin kita belum mempelajari. Tapi kalau di Indonesia Syafi'i ini, Muhammadiyah, NU umumnya angkat tangan. Kalau panjenengan sholat sendiri atau imam dibaca Sami Allahu liman hamidah dibaca. Tapi kalau jenengan makmum cukup Rabbana walakal hamdu boleh.
Ada yang dilanjutkan mil'us samawati boleh, ada yang hamdan katsiran thayyiban boleh. Hamdan katsiran itu bukan dari Nabi, itu dari sahabat tapi disetujui oleh Nabi. Hadis apa namanya gitu, itu sahabat yang beride, yang menyampaikan terus Nabi yes, oke, saya setuju. Apa namanya? Hadis takriri. Hadis ada 3 Pak. Kalau Nabi nyampaikan namanya qauli, biasanya qala Nabi, qala Rasul. Tapi kalau Nabi mengerjakan, sahabat melihat, namanya hadis fi'li. Nah ini hamdan katsiran thayyiban mubarakan, ini Nabi nggak mengerjakan, juga nggak ngajarkan. Ada sahabat lain yang berdoa itu Nabi dengar terus Nabi ya itu betul. Itu namanya hadis apa? Takriri. Ada berapa tadi hadis Pak? 3. Qauli, fi'li, takriri. Semester pertama lulus. Nih. Tinggal makalahnya disusun, nanti presentasi depan saya dengerin. Oh iya, saya dosen di UII sini Pak. Tahu nggih UII nggih? UII ini. Ya, saya di situ. Nah, takbir yang keempat adalah ketika jenengan bangun dari tahiyat awal. Berarti masuk rakaat keberapa itu Pak? Kedua, ketiga. Berarti bangun rakaat kedua ada takbir angkat tangan enggak? Enggak ada. Atau termasuk bangun kalau jenengan terlambat mau nambah rakaat, imam salam jenengan bangun, lah itu ngangkat tangan. Berarti hanya dalam berapa keadaan Pak? 4. Nah ini penting Pak. Ada mungkin kira-kira yang belum tahu toh. Pokoknya anggar Allahu Akbar, pokoknya serang, enggak maksudnya angkat tangan. Padahal enggak, bukan serang Pak ya. Sudah enggak ada ini. Dulu ada, kalau Allahu Akbar mesti identik gitu, padahal enggak sekarang. Satu Pak nggih. Jadi kalau panjenengan kok sholat ternyata tidak pada 4 keadaan itu, enggak perlu angkat tangan. Iki satu, yang sudah tahu ya nggak apa-apa. Yang dalile piye? Semua gerakan-gerakan tuh ternyata dalam 4 keadaannya angkat tangan. Nggak ono dalile takbir angkat tangan dalam 4 keadaan, itu cara saya menyampaikan. Tapi redaksi nggak begitu. Tapi setiap gerakan Arab ruku, bangun ruku itu ternyata angkat tangan. Disimpulkan berarti ada 4 keadaan. Satu. Yang kedua, dalam sholat itu Pak, tidak boleh kita memasukkan bacaan apapun selain yang ada dalilnya. Ada hadis, perbanyaklah doa waktu sujud, karena itu posisi kamu dekat dengan Allah. Boleh nggak kita ndonga Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani dan seterusnya, donga lunas utang bi? Ora oleh. Boleh memperbanyak, tapi doa yang pernah dicontohkan Nabi. Jadi kalau ada orang mengajarkan sholat dan dia menerjemahkan bacaan sholat ke bahasa selain Arab, pasti itu bid'ah, harus tes, nggak usah ragu-ragu. Apalagi ngajarkan praktek sholat yang aneh-aneh, misalnya imame wedok, terus ada yang softnya di depan padahal perempuan, itu jelas bid'ah karena contohnya tidak ada. Mau NU mau Muhammadiyah nggak mungkin ngajarkan begitu. Karena sholat itu diatur sampai bacaan doanya pun semua bahasa Arab dan harus yang ada dalilnya. Contohnya tadi Rabbana walakal hamdu saja boleh, ditambahi boleh, tapi kedua-duanya ada dasarnya. Berarti memasukkan doa yang lain tidak boleh. Yang kedua. Yang ketiga Pak, biasanya kalau dalam rakaat sholat, utamanya yang pertama dan kedua, kecuali subuh kan memang nggak ada, cuman itu rakaatnya ya, maka kita harus baca Al-Fatihah dan ditambah surat-surat pendek. Nah, kalau rakaat ketiga, keempat berarti hanya Al-Fatihah saja. Semua bacaan Al-Fatihah dalam sholat itu Pak didahului ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bisirri, baru nanti bismillah dan seterusnya. Semua rakaat berarti berapa kali baca ta'awudz dalam rakaat sholat itu? Setiap rakaat 1, karena semua Al-Fatihah didahului itu.
Tapi kalau yang surat pendek hanya di rakaat 1, 2, berarti subuh nggak ada, karena subuh memang rakaatnya cuma 2. Hanya bacaan surat pendeknya itu sebaiknya, dan memang yang dicontohkan Nabi itu urut, Pak. Misalnya kalau rakaat pertama baca qul huwallahu ahad, rakaat kedua baca apa? Bisa Al-Falaq, bisa An-Nas. Jangan rakaat pertama misalnya apa? An-Nas misalnya, karena dianggap lebih panjang. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Oh, ini sering banget saya dengar imam ini, imamnya gak belajar ini. Apalagi kalau traweh bolak-balik wal asri, muter maneh wadduha, wal asri wadduha. Itu namanya jungkir balik. Jadi baca itu dari atas ke bawah. Seperti saya tadi motong surat Amma Yatasaalun ayat pertengahan baru dilanjutkan ayat akhir. Ngono iku carane Pak baca surat pendek. Meskipun faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ambil yang gampang, bukan berarti bacanya saeling-eling kita. Karena elingnya wal asri ya diantar wal asri, nanti balik wadduha. Jadi harus disesuaikan dengan urutan mushaf. Urutan mushaf itu dari Allah, Pak. Gak usah nanya kenapa Al-Fatihah pertama, itu dari Allah, ditetapkan sudah urutannya. Nah, penetapan dari Allah itu namanya tauqifi. Jadi susunan surat itu tauqifi, bukan buatan Nabi. Tapi siapa yang menetapkan? Allah. An-Nas di terakhir itu Allah. Itu namanya tauqifi. Nah, itu harus urut. Pernah nggih Pak jenengan ngimami sebelum ini mungkin nggak tahu, saya iling-ilingi kan pola mainnya traweh, terus pokoknya diawur ae, atau cari surat yang pendek An-Nas diwaca bolak-balik. Iya. Jadi bukan panjang pendek surat. Misalnya rakaat yang pertama Al-Falaq, rakaat kedua Al-Bayyinah. Karena Al-Falaq posisinya lebih dulu daripada Al-Bayyinah. Leres nggih? Ojo dibalik, Pak. Rakaat pertama Al-Bayyinah, kedua Al-Baqarah. Itu enggak benar. Ini cara membaca surat pendek. Nah, terakhir nanti habis ini nanya saja biar nyambung. Ketika kita sholat kemudian berjamaah, yang disebut telat itu adalah kalau kita ketinggalan imam ruku. Jadi kalau jenengan datang sholat nih, imam belum ruku, baru ketinggalan Al-Fatihah, jenengan masih mendapati 1 rakaat. Dan gak usah nunggu, begitu saya datang Allahu Akbar langsung ikut imam ruku. Itu cara berjamaah, gak usah ditunggu berdiri gini. Dan nanti kalau sudah mendapati ruku, jenengan masih boleh 1 rakaat. Itu jamaah. Karena memang jamaah itu dihitung Al-Fatihahnya itu memang ada 2 pendapat. Kita makmum tetap membaca, ada yang enggak. Misalnya NU makmum cukup mendengarkan kalau imam membaca Al-Fatihah yang keras di 3 sholat, maghrib, isya, subuh. Kalau Muhammadiyah masih baca sendiri tetapi bisirri. Tapi meskipun demikian, kalau kita telat, imam sudah ruku, kan kita nggak dapat tuh baca Al-Fatihah, betul nggih? Masih dihitung 1 rakaat. Nggak usah ngulang lagi. Nah itu juga penting Pak. Nggak usah kita ragu-ragu lagi. Tapi memang ada yang berpendapat yang disebut, halo tes. Ada yang berpendapat yang disebut telat itu ketinggalan Al-Fatihah, tapi itu enggak banyak pengikutnya, itu minoritas pendapat seperti itu. Jadi yang mayoritas adalah ketinggalan ruku. Paham nggih ruku Pak nggih? Yang sami Allahu liman hamidah. Dan yang paling akhir, kalau panjenengan sholat sunnah seperti tadi Pak, tiba-tiba qomat, baru Allahu Akbar sholat sunnah, tiba-tiba ada qomat sholat wajib, maka sholat sunnahnya gimana? Batal. Very good. Kecuali kalau dimungkinkan bisa mengejar, mempercepat sholat sunnah untuk mengejar, karena sudah dapat 1 rakaat misalnya, udah qomat kira-kira setengah menit lah, itu dipercepat boleh. Tapi kalau baru takbir awal batal. Tapi yang paling
top adalah datang lebih dulu supaya bisa sholat berkali-kali. Karena kalau misalnya baru Allahu Akbar komat, tiap Allahu Akbar komat, berarti memang jenengan itu selalu telat. Itu. Nah, itu adalah beberapa sholat yang saya ringkes-ringkes. Yang penting saya sampaikan. Pasti akan ada saya yang lupa mungkin. Nah, silakan panjenengan tanya, nanti saya jawab. Monggo Pak, barangkali saya ada yang lupa. Yang penting belum saya sampaikan atau saya keliwatan, silahkan. Ibu Bapak, monggo. Masalah sholat ini. Oke, monggo Pak. Tadi disebutkan lambat sholat. Apakah lambat sholat itu bisa dikatakan Ini guyon, ini pertanyaan guyon. Masbuk itu bahasa Arab artinya telat. Masbuk. Sabaqo yasbiqu itu mendahului. Kalau masbuk didahului, berarti artinya telat. Itu bahasa Arab itu. Kalau masbuker saya nggak tahu. Orang Jawa itu Pak ya, senengannya bahasa itu digabung. Nama itu Muhammad kan bahasa Arab. Tiba-tiba yang kedua Soeharto. Nah, Muhammad Soeharto itu kan dua bahasa yang digabung, bener nggih? Abdul. Banyaklah. Wong orang Indonesia itu kaslan aja buat nama. Padahal apa artinya kaslan itu? Males buat nama. Ada perempuan namanya Ariyatun, padahal Ariyatun artinya bugil. Nggak ngerti itu. Bahaya di bahasa Arab itu banyak contoh-contoh kata yang kelihatannya baik. Itu kalimat nggak pas itu. Abdul Abbas itu juga salah. Nama Abdul Abbas. Nama itu yang betul setelah Abdul itu ya Allah, Abdul Rahman, Abdul Ghaffar, Abdul Ghafur. Kok Abdul Abbas, hambanya Abbas gitu. Salah Pak. Banyak tahu. Jadi kalau panjenengan punya anak, punya cucu mau ngasih nama bahasa Arab, tanya sama yang ngerti. Ada nama Nurul Umatun, salah. Nurul Umatun nggak ada. Nurul Umatun yang betul tuh Nurul Ummah atau Nur Ummatin, betul, atau Nurul Ummati. Tapi kalau Nur Ummatun salah. Karena ummatunnya itu harus majrur karena posisinya mudhof ilaih. Ingat nggih Pak, nggih pelajaran gitu-gitu nggih. Puasa Arab itu detail banget Pak. Makanya harus belajar. Ada lagi? Silakan Pak. Monggo Pak. Ya Ustaz. Saya ini kalau sholat ini kadang-kadang lalai. Dari Singapura. Ada yang harus di sujud sawi, saya sujud sawi. Tapi di suatu saat saya ini kadang lalai atau lalai. Setelah saya sujud sawi, duduk dan sujud, saya duduk lagi, saya tahiyat lagi akhir. Jadi itu bagaimana Ustaz? Oke. Sebelumnya saya sampaikan Pak, saya tuh dulu 5 tahun lebih di Malaysia karena saya S3 di IIUM. Tahu ya, International Islamic University Malaysia. Ini Singapura ya? Iya. Katanya. Ada pun di UI sekarang ini. Oh, di mana? Fakultas apa? HI. Oh, bagus. Nanti yang lain juga muliakan ke UI Pak nggih. UI itu kalau ngerekrut dosen, tesnya susah, berarti dipastikan dosen yang masuk memang sudah diseleksi. Setuju napa mboten niku? Betul Pak, wong saya pernah kok dites macam-macam itu, padahal udah doktor. Saya ambil S3 di IUM, saya dites, ditanya macam-macam. Berarti selektif. Jadi sebaiknya muliakan di UI. Atau yang alumni UI Pak sini? Oh, banyak toh ya. Sholat lupa pertama. Contoh nih ya, sholat secara umum, sujud sahwi itu sunnah Pak. Berarti kalau jenengan lupa kok nggak sujud sahwi, batal nggak sholatnya? Nggak, sujud sahwi adalah sunnah. Satu. Yang kedua, tadi lupa tapi lupa lagi. Saya kasih contoh yang gampang. Saya sudah sholat ini ragu nih Pak. Saya ini sudah 3 rakaat atau 2, diambil yang 2. Karena yang ragu nggak boleh dijadikan dasar. Al yaqinu la yuzalu bisyakki. Saya ragu nih 2 rakaat atau 3. Ambil kepastian saya 2, nambah 3 jadi 4, ternyata nggak apa-apa. Jadi patokannya keyakinan. Kalau jenengan itu sendiri, tapi kalau jenengan imam nggak boleh patokan keyakinan, harus ikut peringatan dari makmum.
Nah, ini Pak, kalau imamnya itu contoh ya, sudah berdiri baru separuh jenengan subhanallah, imamnya duduk. Tapi kalau imamnya itu tetap berdiri tegak, jenengan yang harus manut imam, jangan subhanallah, subhanallah, enggak. Tapi imam yang harus diikuti, jelas nggih? Ini bedanya. Karena ada orang yang begitu, imam nambah, makmumnya 2 kelompok, akhirnya 1 batal. Itu gak ngerti fikih namanya. Ngerti Pak ya? Jadi kalau jenengan sendiri ya diambil yang yakin. Tapi kalau jenengan sebagai apa tadi, imam, ikut makmum. Tapi kalau imamnya sudah ngotot berdiri, makmum diam, ikut saja. Dosa apa enggak? Enggak. Tapi kalau jenengan batal itu yang malah aneh. Terjawab Pak nggih? Alhamdulillah. Ya, jadi enggak usah ragu-ragu yang mana ya jenengan. Jenengan enggak paham ya? Anda apa? Ya. Sudah mulai batal. Which one do you understand very well, and then you follow your heart. Cuma soalan saya tadi tanyaan kan kalau sujud sawi. Iya. Sujud sawi itu kalau saya kata setelah salam kita ambil yang khilaf kedua ya. Iya. Setelah salam itu kita sujud sawi. Iya. Maka bila kita sujud sawi itu kita salam lah. Maksudnya sujud, duduk, sujud, setelah itu duduk, salam. Tidak usah. Kalau sudah salam sujud sahwi saja. Tapi boleh juga you do your sujud sahwi before salam. Tapi masalah saya bila saya sujud sahwi itu yang keduanya saya tak yang akhir. Oh, enggak. Ya. Itu. Without tahiyat akhir. Nah, saya tahu bila saya akhir juga saya katakan dari saya lalai atau lalai itu. Ya. Bila lalai kan saya Ya, sudah enggak, atas betul. lalai. Iya. Jadi sudah terjawab nggih. Jadi enggak usah salam, tapi enggak usah sujud sahwi pun tidak apa. Ini yang penting Pak, masalah jamaah. Jenengan bikers mampir ke musola pom bensin, mau sholat. Ada orang yang sudah sholat, jenengan mau jamak, nggak tahu ini jamak apa enggak. Jenengan biasanya yang nggak ngerti fikih nunggu ini sholat baru jamaah sama temennya, betul? Nah itu nggak benar. Yang benar jenengan langsung ikut siapa saja yang sholat duluan, jenengan jadi makmum boleh. Kalau ternyata ini sholat sunnah, boleh jenengan nambah sendiri. Ternyata jenengan itu jamak, misalnya ya jamak duhur asar nih di pom bensin, orang yang sholat duhur 4 rakaat, jenengan makmum boleh. Nanti jamak sendiri asar nambah 2. Jelas nggih? Itu boleh. Ternyata yang jenengan jadikan imam ini sholat tahiyatul masjid ya cuma 2 rakaat, ora apa-apa. Jadi semua orang yang sholat sebelum kita boleh ikut menjadi makmum tanpa harus tanya atau menunggu, karena posisi kita musafir. Jelas nggih? Ini penting bagi bikers ini. Jangan malah nunggu atau buat jamaah sendiri. Jadi ada 2 sholat, tambah pinter banget itu. Ceto nek gak tahu ngaji fikih ini. Enggak gitu, tapi ikut saja. Boleh. Meskipun ini yang kita ikuti ternyata sholat sunnah. Jelas nggih Pak nggih? Tuh. Ada lagi? Ya, silakan. Sebentar ya, sebentar Mas. Mengenai gerakan Ustaz. Ya. Saya mau bertanya terkait ketika setelah berdiri kemudian mau transisi melakukan sujud ya. Ya. Itu kan ada biasanya menjatuhkan tangan atau Ya. lutut ya. Ya. Lutut. Pernah dengar kalau nggak salah dibenerin. Kayaknya hadis ada yang kayak menyerupai benda gitu. Ya. Ya. Apakah Oke. itu benar? Ya. Oke, ini penting Pak. Nah ini saya akan jawab begini. Satu hadis yang sama dipahami dengan berbeda itu namanya khilafiyah. Dan khilafiyah dalam ibadah itu boleh. Itu namanya tanawu'u al-ibadah, boleh. Ada yang menganggap kalau turun sujud 2 tangan dulu, boleh. Termasuk yang ya. Nggih, silakan. Itu boleh pakai kedua tangan. Tapi ada yang berpendapat 2 dengkul dulu. Ini sama-sama boleh. Ini namanya apa tadi? Khilafiyah. Kalau dalam madhab yang ini tadi sifatus sholatin Nabi Nasiruddin Al-Albani tangan dulu. Tapi ini Muhammadiyah NU dengkul dulu. Sama-sama bener. Hadisnya podo dipahami ini beda. Podo bicara ndelok Ramadan iki lho. Podo itu aslinya, cuman sijine ngotot ru'yah, sijine
hisab, ora apa-apa. Iku sing berdebat malah ketok nek gak ngaji juga itu. Iku podo, Pak, sama dengan jenengan tadi bikers dari sini ke UII ada yang naik motor, ada yang nggak naik motor jalan ya nggak apa-apa, tapi capek. Jelas Mas nggih? Terjawab nggih. Jadi itu khilafiyah, ibadahnya nggak boleh diubah tapi prakteknya boleh. Monggo. Nggih. Nggak apa-apa, silakan dulu. Sabar Mas nggih. Kalau kita lihat di suatu masjid atau musala itu kan Nggih. silakan. Nah, ada kita pengen mau sholat sunnah, itu nunggu agar selesai atau Ya. Ya. Baik. Jadi adzan itu jawabnya wajib, Pak. Sehingga kalau jenengan ada adzan, sholat sunnahnya ditunda dulu. Dalilnya apa? Jawab adzan wajib, sholatnya sunnah. Sunnah nggak boleh ngalahkan. Oh, wis cetok gitu kok. Lulus 2 semester gitu bisa. Jadi jangan sampai, saya kemarin tadi malam ditanya di masjidnya Pak Rajendro, Pak. Ada bapak-bapak yang bertanya, sholat sunnah itu kan pahalanya gede banget, dan disebutkan misalnya sholat duha bisa menarik rezeki misalnya ya, tahajud bisa meningkatkan derajat. Nah kalau sholat wajib kan nggak ada pahalanya yang seperti itu. Mana yang didulukan? Jawabnya bener itu Pak, ada pertanyaan gitu. Karena subuh itu nggak ada keterangan dapat menarik rezeki, maka yang penting duha itu salah. Karena wajib itu nggak boleh dikalahkan dengan sunnah. Ini jawabannya Pak. Jawab adzan apa tadi hukumnya? Wajib. Jadi dengerin dulu baru kemudian sholat. Tapi juga saya pernah melihat Pak, orang adzan langsung saja sholat. Yuk nggak apa-apa, mungkin belum tahu ngaji. Itu pasti bukan biker subuhan. Apalagi disuruh ngafal ikrar, saya yakin kan. Saya nggak hafal itu. Monggo, Mas. Ya sudah. itu harus berdiri atau bisa duduk Pak Ustaz? Oh, kalau sholat maunya tahiyatul masjid jangan duduk dulu, karena tahiyatul masjid dikerjakan sebelum duduk. Jadi ditunggu berdiri aja. Tapi kalau udah tahiyatul masjid itu sholat pertama kali masuk masjid kapanpun. Ada sholat yang dilarang dalam 3 keadaan kan. Tapi kalau tahiyatul masjid nggak berlaku, karena tahiyatul masjid itu sholat sunnah bil asbab. Sebabnya apa? Jenengan masuk masjid, tapi jangan duduk dulu, ditunggu. Berarti misalnya kita masuk nih ke masjid jam 11 siang, boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Boleh, nggak berlaku itu. Kapan boleh, kapan enggak? Karena ini sholat tahiyatul masjid itu sholat sunnah bil asbab. Artinya ada sebabnya. Jelas nggih? Monggo. Yang pertama terkait dengan menambah pada saat sujud. Iya. Ini berarti kalau menegaskan saja, Iya. berarti apapun kondisinya, apapun keterangannya, pada saat kita sholat sujud ataupun di posisi yang lain itu cukup berkenan untuk menambah yang lain ya. Betul. Kemudian yang kedua, saya pernah menemui atau saya pernah mengalami saya masuk, kemudian ada yang datang di berikutnya, kemudian diambil saya untuk jadi makmumnya lagi. Oh iya. Nah ini bagaimana? Nah gini, yang pertama seluruh doa nggak boleh ditambah Pak, harus yang ada dalilnya. Tapi kan ada hadis subuh, misalnya nih subuh kan ini konteksnya subuh. Waktu sujud perbanyaklah doa misalnya, meskipun nggak waktu subuh ya boleh sujud. Itu boleh, tapi doa-doa yang pernah dipakai Nabi misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika ditaruh di sujud boleh. Kenapa? Ya pernah dipakai, ada dalilnya. Tapi kalau jenengan ngambil sendiri misalnya doa apa? Ya, ya misalnya ya itu kan sama, nggak boleh, karena itu nggak pernah Nabi pakai gitu. Ngerti nggih Pak? Ini seperti gini loh Pak, jenengan sakit mah dokter bilang ini obatnya Pak diminum 3 kali 2-2. Tapi jenengan sampai rumah minum 3 kali tapi satu-satu, nggak sembuh. Dokternya yang salah atau jenengan? Kita yang salah gitu Pak. Sama sholat yo gitu. Kenapa nggak boleh? Nabi nggak pernah gitu. Seperti tadi jamaah mimbar yang khotib perempuan, emang pernah begitu? Nggak pernah. Jamaah itu imamnya harus laki-laki kalau untuk jamaah umum, meskipun ada profesor perempuan di situ. Tapi kalau semua perempuan, ya yang profesor tadi
Kalau pinter ya kan, profesor nggak pinter ya banyak. Akhirnya dia nggak bisa ngaji gitu. Jadi ya banyak, profesor itu jabatan Pak. Profesor itu bukan gelar, profesor itu jabatan. Gelar itu doktor, gelar tertinggi itu doktor. Profesor itu adalah doktor. Nanti pada masa tertentu dapat jabatan profesor gitu. Kalau doktor itu juga dua. Kata Rocky Gerung, ada doktor yang sekolah saja pernah punya pengalaman, ada doktor yang berpikir. Itu yang pertama terjawab nggih. Yang kedua tadi gimana konteksnya? Saya pernah jadi Oke, masbuk ada dijawil nggak apa-apa. Tapi kalau sama-sama masbuk, ya ojo jawil. Tapi kalau saya masbuk nih sholat, ada masnya juga masbuk, terus saya jadikan imam, saya tepuk nggak apa-apa. Boleh. Yang aneh itu kita masbuk, terus saya jadikan imam gitu loh. Iya gitu. Itu saya belum tahu Pak. Nggak tahu, barangkali ada yang punya dalilnya ya nggak tahu. Tapi saya belum begitu, belum tahu yang begitu itu. Tapi kalau menjadikan imam dengan cara dikasih tahu ya dijawil atau apa itu nggak apa-apa. Jelas nggih Pak nggih? Sebab ada juga kadang praktek ibadah yang aneh-aneh ya mungkin ada dalilnya saya nggak ngerti. Atau misalnya dia belajar di mana ada imam itu Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kesini nih, Assalamualaikum, ngono iku ya ono ya nan. Tak golek iki dalile di mana ini. Ya ada kitabnya tapi nggak populer. Kalau kesini sampai wabarakatuh, kesininya sampai wabarakatuh. Kalau sampai kesini Assalamualaikum warahmatullahi, sini juga sampai harusnya ngono. Tapi iki gak, kesini wabarakatuh, sini Assalamualaikum, terus makmum menjawab. Saya nggak tahu, tapi barangkali ada kitab yang dibaca. Pokoknya husnudonnya kita gitu Pak, berdasarkan ilmu. Tapi kok ada yang beda, mungkin dia membaca yang lain ilmunya beda, saya nggak tahu. Oke, ada lagi Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, cukup nggih? Silakan. Mengenai sholat suruh Pak, itu lebih baiknya itu menunggu setelah fajar, itu menunggu 15 menit atau langsung setelah fajar, karena saya sering lihat setelah waktu fajar langsung sholat suruh. Saya pernah baca kalau waktunya itu 1 tombak gitu kan, setelah ini untuk waktu pertama sholatnya. Oke, syuruk itu artinya adalah matahari terbit. Nah, ini saya jelaskan dulu hakikat sholat syuruk. Sholat syuruk itu ada 2 pendapat Pak. Ada yang berpendapat itu termasuk sholat yang dianjurkan. Berarti ya sekitar jam segini ini syuruk karena matahari terbit. Ini madhab yang satu. Misalnya dalam NU itu sholat syuruk itu dianjurkan. Ada hadis yang dipedomani. Tapi ada sebagian lagi bilang sholat syuruk itu nggak ada, karena dalilnya tidak kuat. Yang ada adalah sholat duha. Nah, itu boleh, jenengan tinggal ikut yang mana. Menurut dalil yang tidak mau karena dianggap ada yang nggak sahih, kurang kuat. Jadi ditiadakan itu sholat syuruk, langsung saja nanti nunggu waktu duha. Tapi ada yang dua-duanya dipakai. Ini namanya khilafiyah, boleh. Sama dengan kunut subuh. NU berpendapat sunnah kalau waktu subuh kunut. Kalau Muhammadiyah enggak, kapan saja boleh, tapi ojo ajet. Jadi bukan berarti Muhammadiyah nolak kunut subuh, ya keliru pisan niku. Boleh, tapi yang enggak disetujui adalah ajek terus-terusan. Itu namanya khilafiyah, boleh. Jenengan pilih yang mana. Tapi kalau nanya kapan waktunya sholat syuruk, paling gampang itu di jadwal ada biasanya jam segini, saya kira sudah. Habis itu nanti ada sholat duha. Ingat nggih, kalau NU dilakukan keduanya, kalau Muhammadiyah hanya duha. Podo-podo itu dalili. Tapi kalau ditinggal keduanya juga nggak apa-apa, karena itu adalah ibadah sunnah. Jangan sampai kita nggak paham malah berdebat di situnya. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Pun mudah-mudahan yang disampaikan ini ada sesuatu yang manfaat nggih. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Terus Pak, saran saya kalau pengajian seperti ini setiap Sabtu, silahkan nanti terus belajar agama-agama seperti ini supaya kita dapat tambahan. Komunitas bukan hanya alat untuk seneng-seneng, tapi harus ada sesuatu yang kita bawa pulang. Setuju mboten niku? Termasuk ngapalno bagi yang belum hafal.
Bapak Ibu, kita akhiri. Setelah ini kita sudah disediakan itu menu. Mudah-mudahan kita semua sehat, bisa terus kegiatan seperti ini. Wabil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Silakan. Ayo, Pak. Bapak.